أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di hadapan saya ada senior yang luar biasa ini. Ini ternyata Prof. Azali teh santri ya. Ada datanya soalnya, database-nya masuk. Beliau tuh santri se-alma mater kita. Bulia tah santri eta teh. Subhanallah. Jadi kebetulan judul yang dibawakan oleh Al-Ustadz pada malam hari ini judul yang luar biasa. Sabar dalam menuntut ilmu. Ternyata sabar itu ya bukan hanya sekedar sabar nunggu, sabar belajar, bukan, tapi sabar menjaga motivasi supaya motivasi kita tidak berubah. Ketika saya ingat sekali dulu waktu saya mulai mengajar Kang Budi. Ini ada Kang Budi. Saya mulai mengajar pun Bapak ya Kang Ihsan memberikan nasihat kepada saya. Kalau ngajar tuh pakai hati supaya diterimanya oleh hati. Kalau ngajar karena mencari uang, ini ingat sekali. Murid-murid kamu nanti akan cari uang semuanya. Makanya nasihat itu nempel dan saya terus ngajar jadi guru. Nah, kemudian suatu saat punten ini kepada Bapak Ibu guru, PGRI demonstrasi waktu itu di awal-awal sesusai reformasi. Ya, ini Kang Dadang Kusnadi. Guru-guru mulai demonstrasi untuk meminta peningkatan penghasilan. Saya nangis. Kalau guru sudah minta uang, apa jadinya bangsa ini? Ini di awal reformasi, Bu Lia. Dan itu terasa betul ternyata ya Robbana hasilnya ya seperti yang kita rasakan. Khususnya guru ya. Dan guru mah insya Allah akan dibayar oleh Allah langsung. Itu terserah dengan itu. Tapi yang jelas kita sebagai pelajar, sebagai seorang yang seumur hidup akan belajar, utlubul ilmu minal mahdi lalahdi kan itu. Cari ilmu dari sejak dibuai sampai akhir hayat sampai di liang lahat nanti. Nanti Kang Idik akan memberikan pelajaran kepada keluarga besarnya bahwa seperti ini kalian akhirnya akan merasakan ketika dimakamkan, itu pelajaran terbesar itu. Seperti saya waktu saya melihat ibunda tercinta dibenamkan di liang lahat, Masya Allah. Ya seperti itulah saya pada akhirnya akan belajar. Bahkan ketika kami yang berusia sama berkumpul 40 tahun. 42 Betul. ketika kami semua sama berkumpul, Masya Allah, semua masih berpikir tentang bagaimana besok ini tidak belajar dari usianya. Padahal di usia kami sababat gitu ya, yang satu usia, yang harus kami pikirkan adalah bagaimana mendapatkan pulang terbaik, ya kan? Bagaimana mendapatkan pulang terbaik. Tadi pagi saya bertemu dengan seorang pemuda remaja lah di masjid. Di sebelah saya dia duduk. Saya katakan hidup ini buat kamu. Jalankan, manfaatkan sebaik-baiknya hidup ini. Itu remaja, betul remaja. Ya kurang lebih mahasiswa semester 2, semester 3 lah. Hidup ini buat kamu. Saya bersiap pulang. Saya sudah mempersiapkan diri. Dan harus mempersiapkan diri untuk pulang. Mangga, hirup, kanggo hidup gitu kan. Ini Masya Allah. Nah, yang disebut sabar dalam versi saya, sebelum saya melihat PDF-nya Kang Ustadz Ihsan Fauzal ini, dalam versi saya, sabar dalam belajar itu termasuk juga sabar menjaga motivasi. Saya belajar karena Allah, dan saya harus sabar. Nah, pas masuk perguruan tinggi,
muncul dorongan-dorongan dari teman, udah masuk fakultas ini aja, fakultas ini kerjanya gampang, fakultas ini gampang nyari uang. Tuh mulai merubah konsistensi dari motivasi saya. Saya mulai pengen masuk fakultas ini supaya dapat uang. Padahal belajar untuk saya pada awalnya mencari ilmu untuk mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Mencari ilmu harus untuk mendapatkan ridho Allah. Karena ilmu itu kita miliki untuk bisa menjawab, ya, untuk bisa menjawab semua persoalan hidup. Bukan nyari uang. Kalau nyari uang mah udah aja dari kecil di pasar, ya kan? Tidak usah ini gitu kan, tidak usah susah-susah sampai kuliah ujian disentak, guru dimarah, dibully temen, gak usah. Tapi ternyata fungsi daripada sekolah itu betul-betul untuk melatih kita memiliki skill dalam menyelesaikan persoalan hidup. Dan itu, ya Allah, ternyata pas masuk lulus SMA, pas lulus SMA, Mas Eko mau masuk ke perguruan tinggi, orang semua memberikan usul saran, dan semua usul saran 100%. Perguruan tinggi fakultas yang kira-kira pas lulus dapat duit itu. Ya Allah, motivasi mulai goncang. Nah, kurang sabar di situ kalau saya waktu itu terbawa arus. Karena saya tetap ingin belajar dan mencari ilmu itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan hidup, sehingga saya bisa tentram dalam beribadah, dan saya malah bisa kagum kepada Allah. Kang Bongki punya masalah, terus tahu persis bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terus dipelajari dan dijawab permasalahan itu. Kemudian selesai kita tersenyum, kemudian kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillahnya dalam, ya kan? Karena ternyata bersabar dalam mencari ilmu ini penting sekali. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena Kang Budi, siapa sih yang disebut orang tua itu? Yang disebut orang tua itu yang tidak mau belajar. Tah, eta Evi. Di sini nggak ada nama Evi ya, tapi ada fotonya. Itu tah. Kalau sudah malas belajar, sudah. Itu teh sudah tua. Nah, itu ya Bulia. Bulia masih kena getol belajar, Prof. Masih bawa-bawa buku kemana-mana. Ya, termasuk buku tagihan. Buku nagih. Ya, mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Masya Allah. Asa saya ditampar oleh Al-Ustadz Ihsan ini. Kenapa ditampar? Karena kerap kali saya belajar itu tidak beradab ya. Adab itu apa sih? Adab dalam belajar itu menghormati guru. Kan seperti tadi Nabi Musa kepada Nabi Khidir, menghormati Nabi Khidir. Kamu bisa sabar nggak? Kamu nggak akan bisa sabar, kata Nabi Khidir. Menghormati guru. Bahkan tadi saya datang ke sebuah majelis. Itu majelisnya ustadznya itu, saya hanya duduk mendengar. Ustadznya itu sepuh, bahasa Sunda, yang hadirnya mungkin saya yang paling muda. Hanya beberapa belas orang saja. Dan saya juga tidak diundang, kebetulan pas sholat, pas ada majelis gitu, ya udah saya duduk. Saya boleh sebut, ya kalau boleh saya sebut begini, sumpah teu ngarti. Saya nggak ngerti dengan apa yang disampaikan oleh juragan Ustadz sepuh itu. Dan akhirnya saya kenalan. Nah kemudian kenapa saya teruskan sampai tuntas, sampai selesaikan itu di majelis itu. Daripada saya nyebrang Bandung macet, lebih baik saya nunggu. Tapi waktu itu bukan karena nunggu macet, sudah pengen dengar aja. Ada pemahaman ketika saya sabar duduk mendengar dia yang tidak saya paham, belit gitu ya. Saya yakin saya dapat pahala itu. Mungkin nanti suatu saat Allah berikan ilmu. Kan yarzuqukum min haitsu la yahtasib, memberikan rizki kepadamu dari tempat yang tidak terduga, itu termasuk juga ilmu. Tiba-tiba ada inspirasi aja datang. Saya berharap seperti itu tadi. Meskipun sebut saja saya duduk di majelis itu yang ceramahnya orang Jepang dan pakai bahasa Jepang saya tidak paham, tapi yang saya paham ayat-ayat Quran yang dia sampaikan, saya tetap duduk. Insya Allah saya akan mendapatkan berkahnya. Saya sabar Mang Ian, duduk di situ sampai nunggu azan, Masya Allah itu. Jadi adab dalam, bukan azab, adab dalam mencari ilmu diantaranya adalah bersabar. Dan
Yang luar biasa daripada mencari ilmu adalah seperti yang dimiliki oleh karakter orang Arab, menghormati gurunya. Siapapun, terserah mau. Ini Ustadz Ihsan ini sangat muda sekali, mungkin seangkatan dengan Muhammad Ersyad ini. Mungkin seangkatan, tapi ilmunya luar biasa. Seperti apa sih orang Arab kan menurut kita ya, Pak Dadang Kusnadi, Pak Saipudin, nih Saipudin ini dua, Saipudin. Ini Masya Allah, Bu Yanti, orang Arab itu tidak seperti apa yang dibayangkan oleh film-film Hollywood. Sampai ada orang yang pertama umroh, pertama beribadah haji, ke sana langsung komentar, benernya Nabi Muhammad teh untung diutus di paingan, diutus di dia orang Arab teh kieu geningan. Padahal yang kieu geningan itu bukan orang Arabnya. Mungkin para pendatang yang dari Pakistan, dari India, dari mana gitu, bukan orang Arabnya. Orang Arab tuh, dan saya akhirnya bisa paham kenapa Rasulullah diutusnya dari Jazirah Arab, dari Mekah, kan itu ya. Karena orang sana tuh berani, berani. Dan di Saudi, bukan Saudi, kalau sekarang Saudi ya, daerah itu orang Arab itu non-blok. Waktu itu ada Persia, ada Bizantium apa ya, ada dua kerajaan besar dan Arab itu non-blok dengan pendiriannya yang kukuh. Kemudian orang Arab juga di samping berani dia penghafal. Kalau di antara kita ada yang ngaku Habib, saya yakin dia hafal turunan-turunannya ke atas. Lalu setelah lisannya, dia akan memiliki hafalan yang luar biasa tentang sampai ke Rasulullah, nyambungnya itu. Dia tahu saya anak ini, anak ini, terus nyambung, pasti hafal. Penghafalannya bagus. Kemudian orang Arab itu juga dermawan. Dermawan. Beda dengan kita. Jauh lah. Orang Arab itu dermawan. Jadi yang disebut jahiliyah itu sebelah mana? Aturan-aturannya. Model anak tiri boleh menikahi ibu tiri setelah bapaknya meninggal, itu kan aturan jahiliyah itu. Bukan karakternya. Dan kekeluargaan daripada orang-orang Arab ini sangat kuat. Yang luar biasa adalah kesabaran dalam belajar. Itu adab. Ya, adab yang mereka miliki sehingga wajar kalau akhirnya banyak ilmu yang hadir dimulai dari sana dan Allah menghadirkan sumber ilmu atau Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Kemudian seorang guru kadang-kadang juga keluh kalau di hadapannya seperti tadi Fir'aun yang membuat Nabi Musa ngadek-dek. Kalau saya begini, Ustadz Ihsan, kalau Ustadz Ihsan di hadapan saya meskipun dari sisi usia jauh lebih muda, saya yakin kalau suatu saat saya menjelaskan agama di hadapan, menjelaskan al-Islam di hadapan Ustadz Ihsan, kararagok asli. Ya saya pernah bareng satu panggung dengan beliau dan saya hanya bisa berkata, Alhamdulillah ya Allah, masih ada ulama di masa yang akan datang kalau saya meninggal. Karena pasti keluh. Jadi kalau berbicara di hadapan yang dikagumi, itu luar biasa. Ada rek-dek. Kadang-kadang mungkin ngobrol juga jadi tepararuguh, kan itu ya. Seperti seorang pemuda gempur menyatakan cinta kepada seorang gadis yang dicintainya. Wah, pabulit kemana tungtungnya terjadi, weh. Kan seketasi gak gitu Nabi Musa tanya, sadisannya seperti itu. Dan ajakan saya kepada sahabat semua, Masya Allah, sing sabar dalam mencari ilmu. Evi, mencari ilmu yang sabar itu bukan kritis. Hayo we lagi diterangkan nanya ke lagi. Ya kan gini, tapi kan nggak gitu. Tapi kan nggak gitu. Taita jelek adab teh. Tapi kan nggak gitu. Misalnya suami lagi nerangin gini nih Bu, gini. Tuh bisa apa? Apa kira-kira? Udah hormati dulu. Ilmu nggak akan masuk ketika dilawan. Larasnya Ustaznya nggak akan masuk. Kemampuan menghormati dulu ya Ustaz ya. Betul ya? Mungkin itu yang dimaksud. Ada Jadi, tambahan sedikit Ustaz. nah tuh kan kepancing. Silakan. Ini yang merasa umurnya sudah terlalu tua, terlalu tua untuk belajar, jangan berputus asa Bapak Ibu semua. Kenapa? Ada namanya Imam Al-Kisai, Ibu Bapak. Dia itu baru belajar umur 40 tahun. Tapi Imam Al-Kisai itu sudah disejajarkan hari ini di Imam Qiraah Sab'ah dengan Imam Warosh, Kolun. Dia umur 40 tahun. Ustaz Abdi mah Yuswana tos mentas 40 tahun. Jangan sampai putus harapan. Kenapa? Ada seorang ulama namanya Solih bin Kaisan.
baru belajar agama umur 70 tahun, Hmm. tapi beliau sungguh luar biasa perhatian kepada ilmunya sehingga dia menjadi ulama dan guru Imam Bukhari. Bayangin, Nah, umur 70 tahun baru belajar, baru mulai ya. harus sabar dalam belajar. Tah Tetapi eta, pun guru eta panginten. itu adab dan sabar dalam belajar. Saya punya bukan murid mungkin ya, seorang ibu pensiunan yang saya beri motivasi waktu itu saya umurnya masih sangat muda sekali. Ibu ini pensiun umur 55 tahun dan dia nanya, bisa nggak saya menghafal Quran? Bisa lah, saya bilang itu menghafal Quran mah gampang. Bari saya tidak hafal. Di umur 58 tahun, hafid Quran 30 juz. Artinya memang kesabarannya lah. Dan sekarang saya nggak ketemu lagi. Nggak tahu masih ada, nggak tahu udah meninggal. Rumahnya pun saya tidak tahu. Tapi dia selalu laporan. Ustad, setor, hafal. 30 juz. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Tapi syaratnya itu tadi. Jangan dulu nanya sebelum selesai nerangin. Nah, itu mulia. Pan aya nu kritis mah sebelum beres nerangin. Tapi kan tuh bisa gitu. Kayak can beres kan itu. Sebelum tuntas semuanya. Ini sering sekali ini adab. Ini apa namanya kalau tadi bertanya-tanya adab teh naon sih maksudnya? Ya mungkin itu ya Ustaz ya. Di antaranya simak dengan baik, hormati gurunya. Gurunya nggak enakan hormati dulu lah. Ini nerangkeun teh ka mana wae, hormati dulu udah. Kemerendahan kita di hadapan guru itu, mungkin ilmunya tidak kita dapat, tapi berkahnya akan kita dapatkan. Saya sudah mulai belajar itu beberapa belas tahun yang lalu, menghormati guru-guru muda. Saya mendengar Ustadz Dedi Haryadi, waktu itu sangat muda, culun keneh aslina. Saya dengar dia ceramah, ya Allah, ya orang hebat. Kemudian sekarang ada Ustadz Ihsan, ya Allah, gitu kan. Insya Allah apa namanya, masa depannya, insya Allah kita berharap masa depannya Ustadz Ihsan bisa meluaskan ilmunya, menyebarkan ilmunya secara luas seperti itu. Itu teh adab tapi tengok ngalawan dari naon. Mungkin ya buat Kang Ian ulah Kang ngalawan, Bu Dele siapa lagi? Semualah. Semua kita kadang-kadang kita kan lagi belajar tah Kang Budi keur diajar teh gitu. Aya we kan dieu teh nya arta nyeleneh gitu dina pikiran teh nya Kang Budi. Asa teu kitu, asa teu kitu. Kalimat itu aja sudah mulai menghilangkan adab belajar kita. Dan saya yakin kita tidak akan pernah dapat ilmu. Teu bener ya Ustaz teh. Ngaco, teu bisa. Ya tidak ngomong tapi di sini itu adabnya rendah. Karena itu susah dapat ilmu. Kalau boleh saya sebutkan ada kalimat la yajdad illa bu'da. Lalu kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali kita semakin menjauh dari ilmu dan dari Allah. Ketika kita seperti kritis, itu ketidaksabaran kita dalam mendengarkan sesuatu. Bisa saja apa yang kita dengar tidak nyambung dengan apa yang kita yakini, tapi suatu saat akan mengokohkan keyakinan kita dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemarin saya tanya kepada Ustadz Ihsan, mau nggak kalau Ustadz dikasih uang 2 miliar oleh seseorang, tapi harus 2 miliar di masa minggu, jadi satu bulan tuh 8 miliar. Mau nggak? Asal menjelaskan sedikit saja tentang moderasi. Saya bilang begitu. Moderasi itu menganggap agama sama. Toleransi ke ditu teh. Ustadz Ihsan dengan tegas mengatakan tidak gitu. Ada canding kali duit tuh. Tidak. Kali udah nyampak di depan duka gitu kan. Seperti itu. Wallahu alam, tapi yang jelas ketika kita hormati guru secara personal, kita hormati ruangan kelas kita nikmati teman-teman kita hormati, insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Termasuk juga kita, Ustadz Ihsan, para mubalik, para penceramah, adab para mubalik adalah memuliakan pendengarnya. Saya kalau datang ke majelis nih, ke majelisnya Ibu Lia nih, ke Asoleha misalnya, atau ke Mutiara Hati, saya datang langsung duduk di situ, langsung saya tatap satu-satu ibu-ibu. Pertama, iya nya, siga nama ibu-ibu nu ngajalajar kita 30 tahun yang lalu malah lucu itu. Ayo nawe sepuh teh eta kahiji. Terus keduanya, ya Allah ya Robi, mereka teh ahli surga. Kang Idik, saya datang ke majelis itu diundang Kang Idik oleh Bulia.
Tapi mereka teman-teman mulia di majelis itu datang dengan sukarela. Luar biasa tuh. Siapa yang lebih pantas ke surga? Yang sukarela atau yang diundang? Dialah yang sukarela kan itu ya. Saya langsung melihat bahagia sekali saya berdiri duduk di hadapan ahli surga. Wara tuh. Masya Allah. Jadi segempur duluan mulia. Alah bisa tuh ya, mudah-mudahan. Doa saya selalu begini. Di samping Robi Srohli Sodri tadi. Tidak, saya tidak menganggap yang lain itu Fir'aun, tapi saya ucapkan itu dalam hati Robi Srohli Sodri. Karena doa Robi Srohli Sodri wasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli itu doa siapa? Doa Musa untuk bisa berbicara di hadapan Fir'aun. Ketika saya bertemu dengan Bulia di hadapan saya langsung Robi Srohli Sodri. Bukan berarti Bulia ke Fir'aun, kan itu. Seperti itu. Nah, jadi saya berdoa kepada Allah supaya tidak menyesatkan. Lebar pan. Kalau Bu Iva, Bu Marlina Amri sudah jelas ahli surga, tiba-tiba datang saya mengajarkan sesuatu yang salah. Kan aduh ya Allah ya Rabbi. Saya mulai belajar menikmati bagaimana solehnya para hadirin itu. Dan sekarang saya selalu saja ya Allah, nuhun saya berhadapan dengan ahli surga. Nuhun saya tadi waktu ngaji dengan aki-aki sepuh itu, ya Allah terima kasih saya duduk bersama ahli surga di majelis. Saya yakin bapak-bapak sepuh yang hadir di pengajian tadi sore itu, saya yakin tengah lalar tidak. Udah cicing we gitu, beri tungkul. Penceramah terus ceramah. Saya yakin tarorek dah. Udah sepuh. Udah gitu udah. Terus pasti ustadznya bilang Kang Bogi, ustadznya bilang sakitunu kapihatur. Assalamualaikum. Nggak ada yang ngejawab tuh, saya sendiri yang ngejawab. Cing ciriring tarorek gitu teh. Waalaikumsalam saya bilang. Saya ngejawab waalaikumsalam yang gancang angges kan itu. Decangkel nungguan terus itu bagian daripada adab. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah ya kita di majelis manapun nanti ya Bu Dele, Kang Agah dimanapun hormati guru itu Kang Agah guys juara lah. Dan tolong nasihatkan juga kepada cucu-cucu kita. Saya suka sekali kalau ada orang tua yang bicara begini. Anak saya lebih nurut ke guru daripada ka kolotna. Saya suka itu. Daripada ka kolotna nurut ke guru tarudet. Ada yang nurut ke orang tua, ke guru tidak ada. Di zaman sekarang sampai guru sedikit nyentak aja sama anak langsung dianggap melanggar HAM. Karena itu kan bahaya. Saya suka sekali kalau ada orang tua bilang anak saya lebih nurut ke guru daripada ke saya. Itu bagus itu. Adab mencari ilmu, Masya Allah. Nah, ini mah budaya ke hartosnya adab mencari ilmu teh didinya tah. Ya, mudah-mudahan Kang Aga, Kang Bongki, Mang Ian, Bu Lilis, Nurani, Bu Yati Haryati semuanya, Rahman Nur Fadilah, Ruhuddin, Bu Lela Kodariah. Yes, Lela Kodariah udah Lela teh malam kan Kodariah penuh takdir, malam penuh takdir. Insyaallah pasti lahirnya malam tah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Doa untuk Cempet ya. Guru kita semua mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sabihara-bihari sebagaimana layaknya kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lainnya. Mudah-mudahan Cempet segera disembuhkan kembali. Allahumma robbanas adhibil ba'sa isyan tasyafi la syifan illa syifauka syifal yaghadiru saqama. Juga kepada ada Ustadz Asep Toto. Ustadz Asep Toto sekarang sedang rada serius sakitnya, cuci darah terus. Ya, mudah-mudahan juga Allah segera sembuhkan sebagaimana layaknya seorang yang sehat walafiat sehingga kemanfaatan hidupnya bisa berlanjut lagi. Dan juga beberapa teman kita yang saat ini sedang berbaring sakit ya karena virus. Mudah-mudahan dan yang masih menyusui mudah-mudahan bayinya sehat semuanya ya. Jangan sampai risau sehingga susah untuk tahajud, susah untuk sholat karena gelisah melihat bayinya yang demam lah, yang apalah. Ya mudah-mudahan Prof. Azali juga sehat terus, Prof. Ya, ada Prof. Alek juga sehat terus. Pak Rusli Sikumbang. Wah, gaya nama satu-satunya nama Sikumbang. Kalau saya ganti Si Macan. Pokoknya ayah Si Macan, Sikumbang, Si Maung, ayah Si Domba. Ya, Ismail Si Domba. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Sakitu. Mangga Irsad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم